Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Rifkan. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Saya akan membuat satu aplikasi menggunakan Flutter. Aplikasi yang akan saya buat yaitu aplikasi untuk menampilkan katalog movie, yang dimana untuk resource movie-nya itu saya mengambil data dari MovieDB API. Nah, di sini di MovieDB API di sini tersedia resource untuk list-list film ataupun TV. Jadi kita bisa menggunakan layanan API yang mereka buat. Nah, sebelum kita menggunakan API yang mereka buat, kita wajib mendaftarkan akun kita ke web mereka agar kita mendapatkan APK. Yang dimana APK itu akan kita gunakan pada saat mengirim request ke layanan mereka. Oke, saya langsung saja masuk ke dokumentasinya. Teman-teman bisa klik di sini API, lalu untuk dokumentasi lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sambil menunggu dokumentasinya terbuka, saya menyiapkan satu project Flutter baru. Saya menyimpannya di sini. Terus saya buka terminal. Oke, saya bikin satu Flutter project baru, Flutter create admin org untuk mengatur organisasinya. Saya kasih nama organisasinya Goxi, lalu saya memberikan nama projectnya YT Movie of Flutter MovieDB. Oke, untuk perintahnya seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggenerate langsung melalui Android Studio ataupun Visual Studio Code. Nah, di sini langsung aja saya buat projectnya. Projectnya sudah terbuat, saya masuk ke dalam projectnya menggunakan perintah cd yt. Oke, saya buka menggunakan VS Code. Teman-teman bebas menggunakan VS Code, Android Studio ataupun IntelliJ IDE. Bebas. Untuk kasus kali ini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, mungkin tulisannya saya perbesar supaya jelas. Sip, mungkin seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dokumentasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setiap request yang kita kirim ke layanan mereka itu kita wajib menyertakan APK di parameternya. Jadi teman-teman saya harap sudah mendaftarkan akun di MovieDB ini. Nah, untuk di video pertama ini mungkin saya akan setup projectnya dulu, terus saya akan buat splash screen-nya supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Nanti di video berikutnya baru kita mencoba untuk mengambil data dari REST API ini. Mungkin endpoint yang pertama saya ambil yaitu endpoint discover, movie discover. Nanti responnya itu akan seperti ini. Nah, respon ini nanti yang akan kita tampilkan di aplikasi yang akan kita buat. Oke, sip. Yang pertama kita lakukan, oke. Kan di sini ada logo. Nah, ini logonya saya sudah download. Datanya itu ada di sini. Download. Nah, ini logonya. Tapi logonya itu berbentuk SVG. Yang kita butuhkan yaitu logo berbentuk PNG. Untuk merubah SVG ke PNG, kalau teman-teman yang tidak memiliki Photoshop ataupun CorelDRAW, saya biasa menggunakan layanan online. Tulis aja SVG to PNG. SVG to PNG. Oke, sip. Nah, saya menggunakan convertio
ini untuk, mengkonversi SVG ke PNG. Teman-teman nanti tinggal upload saja file SVG-nya, lalu nanti secara otomatis teman-teman download file PNG-nya. Oke, sip. Nah, di sini saya bukan bikin satu folder namanya folder aset. Lalu dalam aset itu saya tambah lagi satu folder, saya beri nama image. Oke, di image ini saya isi file eh, PNG ini. Nah, tadi itu projectnya saya simpan di dokumen, Goxi, YT, Nah, ini tadi project yang kita buat, kita paste aja di sini. Sip, ini sudah muncul. Dari name menjadi logo PNG. Oke. Untuk sekarang itu yang saya akan buat adalah aplikasi untuk mobile aja, Android atau iOS. Jadi untuk yang lainnya seperti Linux ini kita ndak buat, jadi kita hapus saja. macOS kita hapus saja. Tesnya juga untuk sekarang saya hapus, nanti saya buatkan tesnya di video ke depan. Oke, web saya hapus, Windows saya hapus. Sip. Nah, setelah itu kita tes jalankan dulu untuk aplikasinya. Nah, untuk menampilkan emulator mungkin saya menggunakan HP saya aja. Nanti untuk tampilannya saya menggunakan visor. Di sini ada visor. Tunggu saya sediakan HP-nya dulu, saya cok dulu di laptop. Oke, sabar. Nah, di sini HP-nya sudah terbaca. Di visornya juga sudah, kita tinggal play aja. Sip, HP-nya sudah, kita full screen, terus kita simpan di samping kode editor supaya nanti enak pada saat membuat tampilan kita bisa lihat. Oke, sip. Kita tes jalankan aplikasinya, teman-teman bisa tekan di sini run without debugging. Oke, kita tunggu. Ya, sambil menunggu saya akan jelaskan dulu sedikit. Untuk splash screen-nya itu saya menggunakan Flutter splash screen. Nah, saya akan menggunakan package, dan package ini sudah direkomendasikan oleh Flutter-nya langsung. Di sini kelihatan ada Flutter favorit. Nah, saya akan menggunakan package ini untuk membuat splash screen-nya karena lebih gampang di-maintain dan itu nanti gambarnya sudah menyesuaikan dengan lebar dari perangkat yang aplikasinya dijalankan, seperti itu. Nanti kita ikuti aja dokumentasinya ini. Oke, sambil menunggu logo sudah, kita copy aja ini. Sip. Nanti kita tempelkan di sini. Tapi jangan ditempelkan sekarang dulu, kita tunggu aplikasinya selesai di build. Mungkin tulisannya terlalu besar ya. Coba kita tes kecilkan sedikit. Segini cukup kayaknya. Oke, mantap. Supaya lebih lega lihatnya. Oke, karena ini project-nya masih baru, masih awal, makanya build-nya agak lama, jadi kita tunggu aja. Di video pertama ini mungkin kita cuman setup project dulu, terus setelah kita setup, kita lengkapi keperluan-keperluan yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu saya akan bikin satu repository di GitHub. Saya akan push ke sana, nanti teman-teman bisa lihat kodenya di GitHub saya.
nanti untuk linknya ataupun resource-resource yang saya gunakan di aplikasi yang akan kita buat ini, saya akan sertakan di deskripsi video ini. Oke, aplikasinya sudah di-build, kita install aja. Nah, sip. Di sini kita lihat, masih polosan, splash screen-nya belum ada, dan untuk tampilan awal ini adalah tampilan awal aplikasi Flutter, standar lah. Nah, kan tadi kita sudah copy yang ini, kita paste aja ke pubspec YAML, kita simpan di bawah Kubernetes ini. Lalu jalankan perintah flutter pub get. Saya biasa menggunakan perintah ini, teman-teman juga bisa Ctrl S atau save langsung uh, di kode editornya atau menekan tombol download ini get package. Oke, kita tunggu aja. Nah, sembari menunggu, kita baca dokumentasinya. Nah, di sini kita diwajibkan menambahkan satu buah file YAML, yang dimana di file YAML ini nanti kita mengatur konfigurasi untuk splash screen kita. Misal di sini kita bisa memberikan warna, bisa memberikan logo atau image untuk splash screen kita. Dan untuk mode dark mode juga kita bisa atur nama dan gambarnya. Oke, kita copy aja ini Flutter YAML-nya, saya copy. Kita simpan di luar sini aja, bikin new file, paste, Ctrl V, oke, sip. Nah, untuk konfigurasinya itu saya copy aja yang ada di dokumentasinya. Nah, cukup ini aja yang saya copy, karena saya tidak menggunakan environment untuk aplikasi saya, kan di sini ada environment untuk production ataupun development. Sekarang ini cuman satu aja dulu, simple. Oke, sip. Kita paste di sini. Oke, untuk asetnya ini kita sesuaikan dengan tempat kita menyimpan gambarnya. Di sini saya menyimpan di aset slash logo, slash image slash logo.png. Yes, logo. Oke, sip. Nah, seperti ini untuk brandingnya kita tidak gunakan, kita hapus saja. Untuk warna theme darknya saya biarkan seperti itu, gambarnya aja saya ubah semua. Oke, sip, ini kita hapus. Oke, aman. Nah, setelah kita konfigurasi, kita lihat di sini di dokumentasinya, setelah kita menambahkan file YAML, lalu langkah berikutnya adalah kita menjalankan perintah ini di terminal kita. Kita copy aja ke terminal, paste di sini. Oke, kita enter. Nah, sebelum kita enter, saya perlihatkan di teman-teman, nanti gambarnya itu akan disimpan di dalam file. Kalau untuk Android itu ada di file app source, terus di folder main itu ada folder resource. Nah, kita lihat di folder resource ini masih bawaan Flutter, belum ada gambar tambahan. Nanti gambarnya itu akan otomatis di-generate oleh package Flutter ini. Nah, kita jalankan aja perintahnya, jalan. Tunggu. Siap. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini foldernya bertambah. Jadi nanti di sini itu otomatis logonya itu sudah ada. Jadi nanti otomatis di package-nya yang akan membuatkan splash screen untuk aplikasi Android dan iOS kita. Kita tidak perlu lagi membuatnya secara manual. Oke, ini terlalu banyak komentar, kita hapus aja yang tidak perlu. Ini kita hapus.
Ini kita hapus, ini kita hapus. Terus ini kita hapus, hapus, hapus. Untuk aset biarin aja dulu nanti kita pakai, tapi belum sekarang. Ini kita hapus, kita hapus. Sip. Nah, setelah itu di dokumentasinya kita harus setup inisiasi untuk, package-nya. Nah, di sini di void main itu kita harus, menjalankan fungsi untuk, splash-nya, dan kemudian setelah splash-nya dibuat dan aplikasinya kita sudah berjalan, kita harus, me-remove splash screen-nya dari, aplikasi kita. Jadi kita copy aja ya, 2 baris ini, copy, terus di main itu saya paste. Oke, setelah itu kita remove Flutter Native, kita tulis Flutter Native slash remove. Oke, kita save. Nah, kita tes jalankan aplikasinya apakah, splash screen-nya itu sudah berjalan atau belum. Di sini teman-teman bisa jalan, eee, supaya saya tidak tekan-tekan ini terus, biasanya itu saya menggunakan ini atau saya menggunakan, shortcut kalau di MacBook itu Command Shift F5. Oke, kita jalankan aplikasinya. Nanti kita hapus semua yang kita tidak perlukan. Kita tunggu aplikasinya di-build. Oke, kita tunggu guys. Agak lama ya. Oke, aplikasinya sudah di-build. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada splash screen di aplikasinya. Oke, kita close saja, kita lihat kembali. Di sini saya langsung buka aja. Nah, teman-teman bisa lihat sudah ada splash screen tanpa kita perlu mengatur, membuat pack manual splash screen begitu. Saya sarankan teman-teman menggunakan, package ini aja karena package ini juga sudah direkomendasikan langsung oleh, Flutter-nya itu sendiri. Sip. Nah, selanjutnya saya akan, melengkapi apa-apa saja yang akan kita butuhkan untuk aplikasi kita. Nah, di sini misal, ini kita close aja supaya tidak terlalu banyak tab. Nah, di sini, kan ini adalah path-nya. Sebelum mengakses path ini kita butuh endpoint base URL-nya. Endpoint base URL-nya itu kita bisa lihat di authentication. Ini saya copy saja sampai /3-nya itu, karena ini yang ke belakang ini sudah path. Jadi saya copy di aplikasi saya itu, saya bikin satu file, saya beri nama app constant start. Nah, di sini saya buat kelas baru namanya app constant dan saya isikan di sini static const string, saya beri nama base URL sama dengan oke, sip. Untuk, kita coba dulu saja untuk responnya ini kita bisa langsung coba aja di Postman. Di sini saya ada Postman, saya bikin satu request baru. Saya beri nama request-nya get up get discover ya,
Discover movie. Sip, skip discover movie. Nah, untuk base URL-nya itu yang ini tadi, base URL-nya saya paste di sini. Lalu untuk yang pertama akan kita buat tampilannya yaitu discover yang ini. Yang ini kita copy aja path-nya, copy, kita paste di sini. Sip. Nah, kalau kita send, di sini akan terjadi invalid API key. Nah, kalau kita membuat request maupun post get atau delete itu di MovieDB ini kita harus menyertakan API key tadi karena supaya kita bisa mendapatkan respon seperti ini. Nah, cara mendapatkan API key-nya yaitu teman-teman bisa membuat akun. Kebetulan saya sudah memiliki API key-nya. Di sini ada API key yang ini. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun bisa menggunakan API key saya. Tapi saya sarankan teman-teman buat aja sendiri akunnya supaya API key-nya masing-masing. Karena nanti aplikasi yang akan kita buat ini kalau memang bagus dan fiturnya lengkap nanti bisa jadi kita upload ke Play Store. Jadi teman-teman ikuti aja nanti playlist yang akan saya buat ini. Jadi sini ada API key. Kita paste API key-nya. Nah, kenapa di sini API key? Karena di dokumentasinya itu di sini kita bisa lihat ada query string. Key-nya itu API key, di sini required. Nah, required. Jadi kita harus isi uh, uh, key-nya ini dengan API key yang kita dapat. Oke. Sip, di sini kita tes send. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita bisa mendapatkan respon dari endpoint ini. Oke, di sini ada page. Nah, di sini juga teman-teman bisa sertakan parameter page. Kan di sini page 1. Misal kita ambil 2%. Nah, di sini akan ada page 2. Nanti di aplikasi kita akan terapkan juga pagination. Kita gunakan fitur yang ini. Oke, sip. Untuk endpoint-nya itu aja. Jadi API key yang tadi ini saya simpan di codingan saya. Di sini static const string API key. Oke, sip. Nah, setelah API key itu kalau teman-teman lihat lagi di sini untuk backdrop path ataupun poster path itu kita hanya dikasihkan ID gambarnya seperti ini. Jadi untuk mengakses ini kita butuh satu endpoint lagi untuk mendapatkan gambarnya. Misalnya itu kita lihat di dokumentasinya ada di get started image. Nah, untuk mendapatkan image-nya itu kita perlu mengakses salah satu dari endpoint ini. Kalau teman-teman ingin gambarnya bagus dalam bentuk PNG, teman-teman bisa pakai yang original. Tapi kan nanti saya akan bikin pagination, otomatis gambarnya akan banyak, jadi saya akan ambil yang resolusi 500 ini aja. Jadi saya copy sampai di sini. Copy. Kita buktikan aja di sini. Misal kita tes, kita paste di sini. Lalu untuk gambarnya itu kita ambil dari Postman, misal backdrop path. Ini kita copy aja. Kita paste di sini. Sip, kalau kita enter. Nah, kan gambarnya akan secara otomatis diambil. Jadi saya akan mengambil untuk base URL ini. Di sini saya simpan di sini aja. Base image URL aja ya. Image URL ini kan kita lihat
W500 atau width W500. Kita paste aja di sini. Nah, untuk tampilan list gambar nanti saya gunakan ini, tapi untuk detail kan itu hanya satu gambar, jadi saya ambil yang originalnya. Misal ini kita copy aja dari sini original ke belakang. Oke. Kita close aja. Di sini kita paste Ctrl V. Sip. Kita ganti jadi original. Oke. Nah, untuk HTTP client-nya kan ini, kalau Postman ini sebagai HTTP client bisa mengambil dari REST API. Nah, di Flutter itu kita membutuhkan package untuk mengambil HTTP client. Nah, di sini package yang akan saya gunakan yaitu untuk HTTP client-nya saya gunakan Dio. Teman-teman juga bisa gunakan HTTP client Flutter yang ini, tapi saya lebih nyaman menggunakan yang Dio ini. Karena di Dio ini saya bisa atur optionnya untuk base URL-nya. Di HTTP ini kita harus mengatur satu-satu. Atau teman-teman mungkin lebih nyaman yang ini, silakan. Tapi untuk aplikasi ini saya menggunakan Dio. Saya copy aja di sini. Saya paste, Ctrl V, saya jalankan di terminal, Flutter Pubget. Oke, sip. Untuk HTTP client-nya itu, dan untuk state manajemennya di sini saya akan menggunakan provider. Kita tambah aja sekalian provider. Sip, kita copy state manajemennya, kita paste di sini. Ini saya clear dulu. Lalu saya jalankan Flutter Pubget. Nah, untuk setup projectnya mungkin supaya durasinya tidak terlalu panjang, sampai di sini aja dulu. Dan sebelum saya tutup, saya akan membuat satu repository baru di GitHub saya, dan kodenya itu akan saya push repository. Saya bikin satu repository baru, saya beri nama sama dengan nama aplikasinya di sini, yt Flutter MovieDB, yt Flutter MovieDB. Oke, sip. Ini YouTube. Bentar. Saya buat public. Oke, seperti aja. Saya create repository-nya. Nah, untuk menghubungkan aplikasi kita ke sini, di sini kita copy aja linknya. Terus nanti di aplikasi kita ini di terminal, saya clear dulu. Kita jalankan perintah git init. Oke, setelah git init, kita tambahkan remote-nya. Kan ini git init. Kita tambahkan remote-nya aja. Kita copy perintah yang ini. Paste. Oke, sip. Sudah terhubung. Terus langkah selanjutnya yaitu kita membuat, kan ini masih hijau semua, kita harus add ini, git add titik. Setelah kita add, kita commit. Git commit ini seperti message. Git commit min m, message-nya itu ini file and setup project. Oke, sip. Untuk multiline saya tambahkan lagi satu message, setup
flash screen. Sip, kita sudah commit, untuk kita push di sini kan di sini belum ada nih. Untuk kita push nanti itu kita jalankan perintah flutter push min u origin. Bentar, ini kan, branch-nya belum ada, oke. Master aja. Git push not commit push. Sorry, bukan flutter push. Astaga, di sini git push. Kurang fokus, guys. Oke, kita push. Kita tunggu. Sip. Kita lihat di sini, kita restart. Nah, di sini kita lihat, aplikasi yang kita buat itu sudah terpush ke sini, sama persis dengan. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat videonya mungkin sampai sini aja, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.